Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Ramawardani, NIM 781419075, kelas Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek 9, formulir dan laporan basis data. Yang pertama, pendahuluan. Proyek ini menggunakan Microsoft Access untuk membuat formulir dan beberapa laporan untuk basis data yang sudah ada. Basis data Access terdiri atas satu file. Meskipun terdapat banyak tabel dalam sebuah basis data, tabel tersebut terletak di dalam file basis data bersama dengan formulir, laporan, atau komponen-komponen basis data yang lain. Yang harus diperhatikan dalam menggunakan peranti lunak basis data adalah ukuran file basis data yang bertambah dengan sangat cepat. Kemudian ada basis data textbooks. Basis data textbooks terdiri atas 4 tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain karena memiliki nama yang sama. Tabel dan file datanya ditampilkan pada figur B9.1. Lalu membuat formulir. Formulir bukan hanya memudahkan entry data, namun juga menampilkan catatan dari tabel satu demi satu selain untuk melihat data dengan lebih mudah dari entry data. Formulir dapat digunakan untuk menguji nilai yang dimasukkan dan menolak nilai yang salah. Dalam basis data textbooks, nomor buku harus memiliki nilai kurang dari 1000 dan peraturan tersebut harus diletakkan dalam desain formulir. Selanjutnya, klik pada tab Forms dan pilihan Create Form by Using Wizard, seperti yang ditunjukkan dalam figur B9.5. Wizard merupakan prosedur yang digunakan Access untuk membantu Anda tahap demi tahap dalam pembuatan sebuah objek, misalnya formulir. Terkadang Anda harus memodifikasi formulir atau laporan, tetapi hal ini didiskusikan kemudian klik 2 kali pilihan Create Form by Using Wizard. Ketika layar pada figur P9.6 muncul, gunakanlah menu drop-down untuk memilih tabel student. Ketika figur P9.7 muncul, coretlah masing-masing file, misalnya first name, dan pindahkanlah ke area selected file dengan cara mengklik tombol panah kanan. Kemudian klik tombol next pada layar selanjutnya. Pilihlah layout formulir kolumnar. Kemudian pilihlah standar pada layar berikutnya. Berpindah dari satu layar ke layar berikutnya dapat digunakan dengan cara mengklik tombol next. Ketika layar pada figur B9.8 muncul, ubahlah judul Student Data Entry Form. Sekarang kliklah tombol finish, maka figur B9.9 akan muncul dengan formulir yang telah lengkap. Ketika Anda mencoba untuk bergeser ke catatan berikutnya, maka figur B9.10 akan muncul. Anda harus mengganti jumlah buku yang dijual agar berjumlah 10 atau kurang sebelum Anda dapat melanjutkan tugas ini. Pilihlah perintah view, diikuti subperintah design view, dan figur P9.11 akan muncul. Klik pada file book 6 dengan tombol mouse kanan. Pastikan file data dan bukan tabel file yang terpilih. File data memiliki latar putih. Pilihan opsi properties seperti yang ditampilkan dalam figur P9.12. Ketika figur P9.13 muncul, masukkanlah peraturan validasi dan teks validasi yang ditampilkan di layar. Kemudian tutuplah layar pada figur P9.13 dan kembalilah ke entry data dengan cara memilih perintah view diikuti sama perintah form view. Kemudian laporan dari satu tabel. Nah, laporan mengenai jumlah siswa di dalam kelas hanya dapat dibuat dari tabel class. Laporan yang telah selesai harus tampak seperti figur B9.14. Hanya kelas dari jumlah siswa yang terdaftar yang perlu ditampilkan. Buatlah laporan dengan memilih tab Report dari Create Report by Using Wizard yang ditampilkan dalam figur B9.15. Pilihlah tabel class dari menu drop-down dan kedua file kelas 6 dan enrollment seperti yang ditampilkan dalam figur P9.16. Selanjutnya, pilihlah tombol next jika layar tersebut muncul. Anda perlu mengurutkan laporan berdasarkan catatan kelas 6, jadi pilihlah kelas 6 dari menu drop-down seperti yang ditampilkan pada figur P9.17. Untuk membuat layar wizard laporan tersebut, gunakanlah tampilan tabular dan style corporate. Buatlah judul laporan Report of Class Enrollments dan klik tombol finish, maka perubahan kecil harus dibuat untuk label kelas. Label ini harus diganti dari nama file awal yaitu class 6 menjadi class. Selanjutnya, pilih perintah view diikuti perintah design view seperti yang ditampilkan dalam figur P9.18, maka figur P9.19 akan muncul. Laporan dari banyak tabel sebagian report books
used in each class ditampilkan dalam figur P9.20. Laporan ini membutuhkan informasi dari tabel book serta tabel kelas. Buku-buku yang digunakan untuk masing-masing kelas ditampilkan bersama dengan harga buku. Pada akhir masing-masing catatan kelas, jumlah harga buku yang digunakan dalam kelas tersebut akan ditampilkan. Klik pada tombol Summary Option, maka figur P9.22 akan muncul. Pilihan field yang ada hanyalah price, karena pilihan ini adalah satu-satunya field numerik yang dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai field kelas 6. Pilihlah opsi Sum dan kemudian klik OK. Anda akan kembali ke layar yang sama dengan figur P9.21. Dalam dua layar berikutnya yang ditampilkan oleh wizard, pilihlah tampilan Step dan Style Corporate. Berilah judul laporan tersebut Report of Book Used in Each Class, dan kemudian klik tombol Finish. Laporan yang Anda lihat pada figur P9.23 sekarang harus dimodifikasi agar menghasilkan laporan seperti yang ditampilkan dalam figur P9.20. Lalu mulailah dengan mengubah tampilan desain dengan perintah View diikuti perintah Design View. Ketika layar pada figur P9.24 muncul, Anda dapat membuat modifikasi. Ubahlah label kelas 6 pada header halaman menjadi kelas. Selanjutnya, lihatlah berulang kali tampilan desain dan tampilan pracetak untuk melihat bagaimana perubahan yang Anda lakukan mempengaruhi tampilan laporan Anda. Setelah selesai, laporan Anda harus terlihat mirip dengan figur P9.25. Selanjutnya, tutup jendela laporan tersebut dan simpan perubahan Anda. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan proyek 10 mengenai query basis data textbooks. Nah, basis data textbooks terdiri atas 4 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Tabel field data dilampirkan pada figur P10.1 dengan student berisikan 4 field, yaitu first name, last name, book name, dan copies to sell. Field kunci dari 4 tabel ini ditampilkan dengan huruf tebal. Kombinasi nilai dari field name, last name, dan book name akan membuat sebuah kunci untuk tabel student. Selanjutnya, field dari berbagai tabel akan dikombinasikan jika terdapat nilai yang sama antara dua tabel. Sebagai contoh, field book name ada pada tabel student, maka nama siswa dari tabel student dapat dihubungkan dengan judul buku dari catatan book. Dari figur P10.2 Anda dapat melihat bahwa Amy Abner dan Brian Jarisken keduanya memiliki buku nomor 409 untuk dijual. Buku nomor 409 dapat dilihat pada figur P10.3 berjudul Manajemen Informatika Sistem dan ditulis oleh MacLeod and Skell. Membuat query dengan batasan catatan. Dari tabel book ditampilkan dalam figur P10.5. Jika sebuah query dibuat tanpa batasan, semua catatan dalam tabel akan ditampilkan pada hasil query, yaitu klik 2 kali pada Quick Query in Design View yang ditampilkan pada figur P10.4 dan figur P10.6 akan muncul. Selanjutnya, figur P10.7 akan muncul dan figur ini berformatkan query berdasarkan contoh. Cara alternatif untuk memilih field adalah dengan mengeklik mouse pada name field di kotak tabel book dan menarik nama field tersebut ke tempatnya. Klik pada baris sort dari kolom title dan menuju drop down. Kemudian pilihlah ascending sebagai metode pengukuran. Dalam baris kriteria untuk price, masukkan batasan lebih dari 10, seperti yang ditampilkan pada figur P10.8. Dan pada figur P10.9 akan muncul 3 buku dengan harga lebih dari 100. Figur P10.10 menggunakan batasan lebih dari atau sama dengan 50. Figur P10.11 menunjukkan bagaimana cara membatasi hasil query untuk catatan dengan harga kurang dari 75 atau lebih dari 100. Selanjutnya ada batasan yang tidak tepat. Batasan pada field berisikan teks bisa jadi untuk dibuat karena kecocokan yang dimaksudkan kurang jelas. Sebagai contoh, apa yang terjadi seandainya Anda mencari seorang penulis bernama Tatem. Anda dapat melihat dari nilai pada field author di figur P10.13 bahwa Tatem merupakan seorang pengarang untuk 2 buku. Jika batasan ini dimasukkan seperti dalam figur P10.14, akses tidak akan menemukan satu catatan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf.